Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan subtema tentang konsep manajemen pendidikan Islam dan sistem pendidikan Islam. Konsep manajemen pendidikan Islam, jika kita lihat dari perspektif Al-Quran, itu ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu fleksibel, yang kedua efektif dan efisien, yang ketiga terbuka, dan yang keempat itu kooperatif dan partisipasif. Apa sih pengertian dari keempat tersebut? Nah, mari kita lihat. Fleksibel. Fleksibel mungkin sebuah kata yang sering kita dengar, bahkan kita jumpai. Nah, sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu fleksibel itu artinya tidak kaku atau lentur. Menurut pendapat Bapak Imam Suprayogo, berdasarkan hasil penelitian beliau, walaupun sifatnya itu masih terbatas, justru malah menunjukkan sekolah atau madrasah yang bisa meraih prestasinya unggul itu karena fleksibilitas pengelolaannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi fleksibel ini tidak bisa dianggap remeh juga, teman-teman, karena fleksibel itu sangat penting juga. Nah, Al-Quran yang menerangkan tentang fleksibilitas ini tercantum pada Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Nah, yang kedua yaitu kata efektif dan efisien. Kedua kata ini juga sering kita jumpai ya teman-teman, bahkan kita dengar. Apa sih itu efektif dan efisien? Nah, pengertian di sini efektif itu simpelnya yaitu cara kita untuk mencapai suatu tujuan, namun pemilihan caranya itu tidak asal-asalkan, teman-teman, asal-asalan maksudnya. Tapi pemilihan caranya itu berdasarkan alternatif yang benar. Nah, kemudian dapat kita implementasikan dalam sebuah tugas atau pekerjaan dengan tepat waktu dan hasilnya itu cepat. Sedangkan efisien itu cara kita untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal, akan tetapi hasilnya itu bisa maksimal. Kedua kata efektif dan efisien ini sangat bergandengan atau berkesinambungan, bahkan sangat penting. Kenapa kok seperti itu? Karena manajemen bila hanya memiliki sifat efektif, itu memungkinkan terjadinya pemborosan. Sedangkan manajemen yang hanya memiliki sikap efisien, itu dapat berakibat tidak tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan acuan atas kedua hal tersebut, yaitu efektif dan efisien, itu terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yahsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah, apakah akan kami memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104. Nah, yang ketiga ini sifat terbuka. Sifat terbuka di sini bukan hanya memberikan informasi yang benar, tetapi sikap ini juga memberi atau menerima pendapat dari orang lain, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mengembangkan dirinya berdasarkan bidangnya ataupun jabatannya. Jadi sifat terbuka di sini itu dia itu bukan hanya memberikan informasi, tapi dia juga mau menerima pendapat dari orang lain, entah itu berdasarkan bidangnya ataupun jabatannya. Yang penting memiliki kesempatan orang lain untuk mengembangkan dirinya. Nah, telah dijelaskan dalam Al-Quran
bahwasanya kaum muslimin diberikan landasan untuk bersikap jujur dan adil. Jika kedua unsur ini tidak padu, maka kemungkinan besar sikap terbuka di dalam diri seorang itu tidak dapat diwujudkannya. Nah, di sini ada sesuatu yang benar-benar betul menurut saya, yaitu dalam diri kita itu harus memiliki sifat jujur dan adil. Karena jika kita tidak memiliki keduanya, sikap terbuka dalam diri kita itu tidak akan terlihat, tidak akan dapat ditunjukkan. Nah, itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu kooperatif dan partisipasif. Kooperatif itu suatu sistem yang didasarkan pada alasan bahwa manusia itu sebagai makhluk individu yang berbeda satu sama lain itu, sehingga mereka menjadikan makhluk sosial atau makhluk yang saling tolong-menolong karena saling berkebutuhan satu sama lain. Sedangkan partisipasif yaitu suatu keterlibatan mental atau emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan kemudian ikut bertanggung jawab di dalamnya. Nah, dalam rangka melaksanakan tugasnya, biasanya ini teman-teman, manajer pendidikan Islam itu harus kooperatif dan partisipasif. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa manajemen pendidikan Islam harus bersifat kooperatif dan partisipasif. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi. Nah, limitasi itu keterbatasan ya. Menurut Kester 1 dan Bernard, limitasi tersebut meliputi: yang pertama ada limitasi fisik atau alam. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan makanan, ia harus menanam. Dan ini sering dilakukan orang lain atau bersama orang lain. Yang kedua, limitasi psikologi atau ilmu jiwa. Manusia itu akan menghargai dan menghormati sesama manusia. Nah, itu limitasi psikologi. Nah, yang ketiga itu limitasi sosiologi. Limitasi sosiologi itu contohnya, manusia itu tidak akan dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, yaitu tadi makhluk sosial. Nah, yang keempat, limitasi biologis. Limitasi biologis itu manusia secara biologis termasuk makhluk yang lemah, sehingga untuk memperkuat dan mempertahankan dirinya, manusia itu harus bekerja sama, saling memberi, saling menerima, bersatu, dan mengadakan ikatan dengan manusia yang lain. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kooperatif dan partisipasif itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ketika ada teman kita yang kesusahan dalam hal kebaikan, hendaklah kita menolong satu sama lain. Akan tetapi jika teman kita terdapat dalam kesusahan, tapi kesusahan itu dalam hal yang jelek atau hal yang tidak disyariatkan oleh agama Islam, hendaklah kita tidak usah membantunya atau hanya perlu mengingatkan saja. Karena jika kita menolongnya dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu juga tidak hal yang baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya, ini sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam sekarang ini itu tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan formal atau non-Islam, karena sistem pendidikan Islam sudah terlembagakan dalam bentuk-bentuk sekolah.
Nah, satu hal yang perlu dipahami bahwa pendidikan pada awal permulaan Islam itu tidak dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan umum yang sama atau disebut dengan enterprise secara modern dengan peraturan yang baku dan ketat. Proses pendidikan pada waktu itu merupakan proses yang terjadi secara alamiah di mana ketika ada seseorang yang pandai membaca bertemu dengan orang yang belum bisa membaca, maka akan terjadi proses mengajar dan belajar di antara keduanya. Hal ini bisa di mana saja dan kapan saja. Biasanya pada zaman dahulu itu sering terjadi di halaman masjid atau di rumah guru-guru. Jadi intinya itu sistem pendidikan Islam yang sekarang ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan formal yang lainnya karena sistemnya itu sudah terlembagakan dalam bentuk sekolah-sekolah. Nah, pada zaman dahulu itu sistem mengajar satu sama lain itu terjadi secara alamiah. Nah, ketika nih kita pintar dalam membaca, entah menghitung, sedangkan kita bertemu dengan orang yang tidak pandai dalam keduanya, kita itu akan timbul rasa untuk saling membantu agar dia juga bisa seperti kita. Nah, disitulah proses ajar mengajar terjadi dan biasanya pada zaman dahulu itu terjadi di sekitar halaman masjid atau di rumah-rumah guru. Dalam konteks di Indonesia, madrasah itu sebagai lembaga pendidikan Islam telah muncul dan berkembang seiring masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Madrasah telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seirama dengan perkembangan bangsa sejak masa kesultanan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah merubah pendidikan dari bentuk awalnya seperti pengajian di rumah, langgar, musola, dan di masjid telah menjadi lembaga formal, sekolah, seperti bentuk madrasah yang kita kenal saat ini, bahkan kita pernah duduk di bangku tersebut. Nah, kesimpulannya, sistem pendidikan Islam itu dari waktu ke waktu itu senantiasa mengalami perubahan. Dari awal permulaan Islam di mana mengajar itu berada di halaman masjid atau di rumah-rumah guru, sekarang telah berkembang terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Madrasah telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya seirama dengan perkembangan bangsa sejak kesultanan, penjajahan, dan masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut telah merubah pendidikan yang awalnya hanya di masjid atau di rumah, sekarang bisa menjadi lembaga formal seperti saat ini. Nah, di Indonesia sendiri itu juga ada pendidikan, yaitu seperti madrasah, pondok pesantren, maupun sekolah non-Islam, juga ada yang namanya majelis taklim. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas menyampaikan presentasinya atau sumber presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.